Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Ini adalah bentuk dari suara hati para guru di seluruh Indonesia, di mana secara garis besar hampir semuanya timbul kekecewaan yang diakibatkan oleh keterlambatan dalam pencairan tunjangan guru, di mana tidak sesuai realita seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan di dalam konferensi pers beberapa hari yang lalu, bahwasanya uh, bulan pencairan untuk tunjangan profesi guru itu akan dilakukan hingga akhir Juni 2025 ini. Nah, tetapi sudah tinggal beberapa hari ke depan ya, bulan Juni, masih banyak guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi gurunya, khususnya untuk yang triwulan kedua ya. Nah, sedangkan juga di triwulan ke-1 itu juga masih banyak guru-guru yang belum mendapatkannya. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi keresahan oleh para guru? Kemudian, apakah masih ada kepercayaan yang dipegang oleh para guru terhadap kementerian? Mengingat bahwa apa yang menjadi sebenarnya haknya teman-teman guru itu sampai detik ini itu belum tersalurkan. Di sisi yang lain, para guru itu membutuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka, untuk biaya-biaya hidup para guru ke depannya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di apa di dalam slide ini muncul sebenarnya ya kemarahan dan frustasi para guru, di mana menjelang akhir Juni 2025 ini masih banyak guru-guru di berbagai daerah yang belum menerima tunjangan profesi guru, baik itu untuk yang triwulan 1 maupun yang triwulan kedua. Nah, meskipun Menteri Keuangan itu telah menyatakan bahwa pencairan akan dilakukan pada bulan Juni ya, namun realisasinya belum merata di seluruh wilayah. Nah, sayangnya hingga mau menjelang akhir bulan Juni ini belum ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau adanya pencairan tunjangan profesi guru ya di semua daerah secara serentak. Nah, penyebab keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru itu sudah pernah saya bahas, di mana ada salah satunya adalah verifikasi dan validasi data yang belum tuntas ya. Jadi meskipun SKTP itu telah terbit, maka proses verifikasi dan validasi data di tingkat daerah maupun nasional itu masih tetap berlangsung. Hal ini yang menyebabkan keterlambatan dalam pencairan tunjangan profesi guru ya. Tetapi bagi yang SKTP-nya sudah terbit itu semestinya mereka harus sudah mendapatkannya. Jadi saya juga tidak mengerti kenapa kok ini berlarut-larut gitu. Nah, kalau selain itu ada kendala administrasi di daerah. Nah, beberapa daerah itu mengalami hambatan administrasi ya terkait dengan update data Bapak Ibu guru, terutama yang belum mendapatkan yang triwulan 1, seperti misalnya kesalahan penulisan nomor rekening, kemudian kelengkapan dokumen guru yang lain, yang bisa mengakibatkan proses transfer dana TPG dari pusat ke rekening Bapak Ibu itu menjadi terhambat. Itu khusus untuk yang triwulan 1. Tapi semestinya kalau yang triwulan 1 sudah mereka dapatkan, maka yang triwulan 2 semestinya kan harus sudah dapat. Logikanya kan seperti itu ya. Nah, di sisi yang lain, guru itu sudah bekerja secara profesional, tapi haknya itu belum diterima. Nah, selain itu kurangnya adanya transparansi dan komunikasi dari pemerintah yang secara eksplisit lah menyatakan bahwa kalau tunjangan profesi guru itu mengalami keterlambatan atau hambatan dan lain sebagainya. Sampai detik ini pun itu sepertinya belum ada ya pernyataan resmi terkait dengan atau secara transparan lah terkait dengan keterlambatan adanya pencairan tunjangan profesi guru baik yang triwulan 1 maupun triwulan kedua. Nah, sehingga pada akhirnya itu muncul ketidakpercayaan terhadap pejabat publik saat ini. Karena mungkin mereka berupaya bahwa apa yang disampaikan dalam konferensi pers itu juga belum menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa membuat para guru itu kemudian percaya. Nah, ini bisa menjadi kritik terhadap menteri ya, bahwa pemerintah itu katanya ya mulai mencairkan TPG triwulan 1 itu sejak tahap 6 ya, sejak 13 Juni 2025 di sejumlah daerah. Itu yang triwulan 1, tapi kenyataannya sepertinya belum secara serentak semuanya. Kemudian pencarian ini masih berjalan secara bertahap, namun belum mencakup seluruh wilayah.
di mana pemerintah itu menargetkan seluruh proses transfer khusus untuk TPG Triwulan 2 akan rampung selambat-lambatnya di akhir Juni 2025. Jadi kita menunggu sampai akhir Juni 2025 ya Bapak Ibu. Saya juga tidak paham kenapa kok sampai akhir Juni kita harus menunggu ya, teman-teman guru harus menunggu itu ya. Kalau mau dicairkan ya silakan dicairkan gitu, tanpa harus ada embel-embel sampai akhir Juni gitu. Nah, jadi banyak guru yang kehilangan kepercayaan terhadap pernyataan resmi yang seperti yang disampaikan oleh beberapa hari yang lalu melalui konferensi pers. Kemudian kekecewaan ini terhadap birokrasi pencairan yang lambat ya. Jadi begini, itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Setiap kali ganti pemerintah maka akan mengganti sistem yang sebenarnya sudah berjalan. Biar nanti mungkin bisa dikenal sebagai ada kerjanya lah gitu ya. Sehingga sistem-sistem itu perlu merupakan perlu adaptasi dan lain sebagainya, yang pada akhirnya itu membuat sistem pencairan itu semakin melambat gitu. Nah, seruan agar pemerintah itu harus lebih memperhatikan kesejahteraan guru secara konkret. Nah, selanjutnya itu adalah suara guru jangan main-main dengan hak kami gitu ya. Jadi ada sebenarnya ya langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh para guru ya. Mulai kita mengecek status SKTP di Info GTK ya. Kemudian bisa juga menghubungi Dinas Pendidikan. Kemudian kita juga bisa memastikan bahwa rekening kita itu masih aktif ya. Nah, itu yang ini. Nah, yang menjadi banyak pertimbangan oleh para guru itu adalah terutama untuk suara guru yang sepertinya pemerintah itu benar belum secara maksimal mau mensejahterakan guru maupun dosen gitu ya. Itu terbukti mulai dari gajinya yang kecil ya, atau pendapatan yang kecil, kemudian syarat-syarat yang lain untuk mendapatkan tunjangan itu harus dilalui dengan cara-cara yang cukup berat gitu ya. Kemudian ketika sudah terpenuhi juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah ya gitu. Itu pada akhirnya yang membuat guru itu sudah agak mulai geram dengan apa yang seringkali disampaikan oleh pemerintah. Jadi bisa dikatakan sebagian besar guru itu tingkat kepercayaan kepada pemerintah atau publik itu sudah mulai berkurang gitu, karena memang tidak sesuai dengan omongannya gitu ya. Nah, itu kita harus bisa memahami juga dari sisi pemerintah, dari sisi guru gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mau lebih sederhana ya, biar nanti tidak selalu menjadi bahan kritikan, pemerintah itu ya sudah, kalau sudah berniat untuk mau mencairkan tunjangan profesi gurunya, ya udah dicairkan saja gitu ya, tanpa harus embel-embel persyaratan dan macam-macam. Itu paling sederhananya kan seperti gitu ya. Saya kira kalau misalnya guru-guru itu mendapatkan haknya secara tepat, tidak kurang bahkan lebih ya, itu pasti mereka tidak akan, bahkan mungkin mereka akan sejahtera dan lebih fokus kepada mereka untuk mendidik siswa-siswanya gitu ya. Itu saya yakin begitu. Nah, sayangnya kan di negara kita ini itu ya, meskipun kita memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah, tapi ternyata kalau kita mau berbicara terkait dengan kesejahteraan guru maupun dosen, itu masih sangat kalah jauh dengan negara-negara tetangga yang lain. Nah, itu yang semestinya kenapa kok dari pemerintah-pemerintah sebelumnya hingga saat ini tuh tidak ada bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah mengingat untuk meningkatkan kesejahteraan guru maupun dosen tersebut ya. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan. Nah, ini adalah rekomendasi untuk pemerintah. Jadi cairkan TPG nasional itu paling lambat di awal Juli ya, tanpa ambil apapun ya. Pokoknya cairkan saja, itu yang banyak terjadi. Kemudian sampaikan laporan publik yang transparan kepada teman-teman guru, bangun sistem pencairan yang terintegrasi dan efisien, serta sampaikan permintaan maaf jika terjadi keterlambatan. Itu yang sangat diharapkan oleh teman-teman guru. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman guru. Nanti kita tunggu informasinya hingga
30 Juli 2025 ini. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.